Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempraktekkan tata cara wudu yang benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Dalam berwudu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya ada sunnah-sunnah wudu dan juga ada rukun-rukun wudu. Pertama, sebelum kita melaksanakan wudu, ada sunnah yang pertama kali kita lakukan, yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca basmalah, sunnah kedua yaitu kita mencuci kedua tangan kita sampai dengan pergelangan. Setelah mencuci kedua pergelangan tangan kita akan masuk ke sunnah selanjutnya, yaitu berkumur-kumur dan juga istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak adalah menghirup sedikit air ke dalam hidung kita kemudian mengeluarkannya. Gunanya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung kita. Dalam pelaksanaannya, berkumur-kumur bisa dibarengi dengan istinsyak ataupun juga bisa dibedakan, kumur-kumur terlebih dahulu kemudian istinsyak. Dan juga dalam melaksanakan tata cara wudu ini ada sunnah yang lainnya, yaitu menigakalikan setiap kita membasuh atau mencuci atau berkumur-kumur dalam pelaksanaan wudu ini. Kita akan masuk ke dalam rukun yang pertama, yaitu membaca niat, dan disunahkan dalam membaca niat dilafalkan, dan yang wajib adalah kita melafalkan niat tersebut di dalam hati. Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tawaitul wudu'a biraf'il hadathil asghari fardha lillahi ta'ala. Baru setelah itu kita membasuh muka kita yang batasnya dari tempat keluarnya rambut di bagian dahi sampai dengan di bawah dagu. Kemudian lebarnya dari ujung telinga sampai dengan ujung telinga. Jadi seluruh bagian dari atas ke bawah, kanan ke kiri, semuanya harus terbasuh dengan merata. Ada sunnah yang harus diperhatikan ketika kita membasuh wudu adalah meratakan air ke bagian dagu bagian bawah. Jadi agar air ini bisa merata dari bawah dagu sampai dengan atas tempat keluarnya rambut atau tempat tumbuhnya rambut, kemudian dari telinga kanan sampai dengan telinga kiri. Selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan kita. Di antara sunnahnya juga ada yaitu mendahulukan bagian yang kanan lalu ke bagian yang kiri. Kita membasuh kedua tangan sampai dengan siku ke bagian yang kiri. Di antara sunnah membasuh tangan yaitu ada yang namanya suku, menyatukan kedua tangan kemudian melepaskannya seperti ini, agar sela-sela jari ikut terbasuh dan bersih. Setelah tangan, yaitu membasuh kepala, ada dua cara menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i. Membasuh kepala boleh sebagian saja, boleh di bagian manapun kepala. Ada yang membasuh di bagian tubuh, ada yang membasuh bagian kanan, ada juga yang membasuh sebelah kiri. Namun disunahkan dalam membasuh kepala ini secara menyeluruh. Caranya adalah meletakkan jempol
di bagian tempat di bagian kanan kiri telinga, kemudian menyatukan jari tengah. Setelah sudah menyatu, kemudian membasuhnya dari belakang ke depan, dari belakang ke depan. Nah, seperti ini. Coba kita praktekkan. Ambil air sedikit, kemudian kita basuh dari bagian depan ke bagian belakang. Sekali lagi, ambil sedikit air, kemudian kita basuh seluruhnya seperti ini. Dilakukan sebanyak 3 kali. Kurang lebih seperti itu. Ada juga yang mensunahkan dalam membasuh kepala dibarengi dengan membasuh kedua telinga. Namun dalam praktek ini kita akan membedakan ketika membasuh kepala dengan membasuh telinga. Nah, kemudian setelah membasuh kepala, kita akan membasuh telinga, di mana telinga ini harus dibasuh secara keseluruhan, baik bagian luar ataupun bagian dalam. Caranya seperti apa? Di bagian telunjuk kita fungsikan untuk masuk ke bagian telinga bagian dalam. Sedangkan jari jempol kita letakkan di belakang telinga. Nah, jadi yang ini difungsikan untuk membersihkan bagian dalam, kemudian yang jempol difungsikan untuk membersihkan bagian luar. Kita praktekkan. Bersihkan dulu bagian dalamnya, diputar-putar, kemudian baru bagian luarnya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Seperti itu. Dan yang terakhir rukunnya adalah membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Kita dahulukan bagian yang kanan, kemudian dilanjutkan di kaki yang sebelah kiri sampai dengan mata kaki. Ada satu kesunahan ketika kita membasuh kedua kaki, yaitu menyela-nyela jari kaki dengan menggunakan kelingking tangan kiri. Seperti ini. Ketika kita sudah selesai membasuh kaki kanan, kemudian pergunakan kelingking tangan kiri untuk membersihkan sela-sela, dimulai dari kelingking kaki bagian kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita membasuh kaki bagian kiri. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan membasuh atau membersihkan sela-sela jari dengan menggunakan kelingking tangan kanan. Diawali dengan bagian yang paling kanan, yaitu dekat ibu jari kaki. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu kurang lebihnya dalam praktek wudu menurut tuntunan Nabi SAW. Nah, disunahkan ketika kita sudah selesai dalam rangkaian praktek wudu ini, kita disunahkan untuk membaca doa setelah berwudu, dan sunahnya adalah menghadap ke arah kiblat dengan mengangkat kedua tangan dan pandangan menuju atau melihat ke arah atas atau ke arah langit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin
waj'alni min ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah praktek tata cara wudu yang kita praktekkan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan bagi kita semua dalam berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.